Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila Nesya Wardani dari kelas 11 BDIG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesimis model kanvas atau PMC. Simak penjelasan berikut ini. Pesimis model kanvas atau PMC adalah alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan dalam satu halaman. PMC membantu bisnis untuk memahami bagaimana mereka menciptakan nilai, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Mafia Frozen Food Malang adalah supplier dimsum yang mengemas ulang produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan praktis dan lezat. Melalui PMC ini, kami akan menjelaskan bagaimana kami menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai di pasar yang kompetitif. Dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan kemitraan yang solid, kami bertujuan untuk menjadi pilihan utama dalam industri makanan di Malang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer segment. Customer segment adalah elemen yang menjelaskan kelompok orang atau organisasi yang menjadi target utama bisnis. Setiap bisnis perlu memahami siapa pelanggan mereka, kebutuhan mereka, dan bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memberikan solusi bagi mereka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan customer segment dari Mafia Frozen Food Malang secara umum. Yang pertama yaitu demografi. Jenis kelamin perempuan, usia 26-28 tahun, status menikah dan memiliki anak, pekerjaan karyawan, pegawai kantor, atau pekerja di sektor swasta. Pendidikan minimal S1, berpendidikan di universitas ternama, pendapatan 5 juta sampai 7 juta per bulan. Lokasi tinggal di kota besar seperti Malang. Yang kedua yaitu psikografis. Gaya hidup, sibuk bekerja, fokus pada keseimbangan antara karir dan keluarga. Minat, kuliner, mencoba makanan baru, traveling, dan berbelanja online. Preferensi produk, menyukai makanan yang praktis namun tetap berkualitas dan bergizi. Yang ketiga, perilaku belanja. Sering berbelanja di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, lebih suka belanja produk makanan yang praktis seperti frozen food, dan sangat tertarik dengan diskon maupun promo, serta sering menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mencari referensi makanan yang enak. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu value proposition. Value proposition adalah nilai unik yang ditawarkan oleh produk atau layanan kepada pelanggan. Ini menggambarkan bagaimana produk atau layanan tersebut memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memberikan keuntungan spesifik yang membedakannya dari pesaing, sehingga pelanggan memilihnya. Nah, untuk value proposition dari Mafia Frozen Food Malang adalah yang pertama yaitu kepraktisan dalam menyimpan maupun memasak produk dimsum kapan saja tanpa perlu repot-repot lagi. Kedua, mudah disajikan jadi pelanggan bisa langsung memanaskan produk dimsum dalam waktu singkat. 3. Ketahanan penyimpanan dalam jangka waktu lama dan memberikan fleksibilitas bagi pelanggan. Keempat, kenikmatan kuliner yang dapat dirasakan di rumah tanpa harus membeli ke restoran. 5. Rasa tenang karena produk ini dikemas secara higienis serta memiliki kandungan gizi yang terjamin. 6. Kebersamaan keluarga merupakan nilai penting pada aspek ini karena dapat membantu menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Dan yang terakhir, dapat menghemat biaya makanan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang channel. Channel adalah cara bisnis menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan untuk menyampaikan produk atau layanan. Ini mencakup berbagai metode distribusi, komunikasi, dan penjualan, baik online maupun offline, yang digunakan untuk memastikan produk sampai ke tangan pelanggan. Nah, untuk channel dari Mafia Frozen Food Malang adalah 1. Melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, dengan membuat konten menarik dan membuat hashtag, challenge mengolah dimsum dengan cara yang menarik dan kreatif. Selain itu, membuat story dan reels yang menampilkan produk, testimoni pelanggan, dan berbagai promo diskon, serta mengaktifkan endorsement. 2. Melakukan penjualan online melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia dengan nama akun Mafia Frozen Food Malang. Selain melalui media sosial dan e-commerce, kita juga menyediakan secara offline atau toko fisik. Di dalam toko fisik ini, kami membuat konsep desain toko dengan yang pertama, menentukan lokasi toko yang strategis di pusat perbelanjaan. 2. Membuat desain toko yang modern dan minimalis yang memiliki dominan warna putih dan biru untuk menciptakan kesan bersih dan sehat. Dan yang terakhir, kami menyediakan display freezer yang menarik dan mudah diakses, serta menambahkan spot demo agar penonton bisa melihat contoh dimsum yang dimasak dan siap saji.
Yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship merupakan gambaran jenis hubungan yang dibangun bisnis dengan pelanggan untuk mempertahankan, menarik, atau meningkatkan kepuasan mereka. Ini mencakup strategi seperti layanan pelanggan, personalisasi, komunitas, atau program loyalitas untuk menciptakan interaksi yang positif dan jangka panjang. Nah, untuk customer relationship dari Frozen Food Malang yaitu 1. Dengan menyajikan pengalaman berbelanja yang memudahkan dan membangun kepercayaan pelanggan. 2. Membuat konten menarik. 3. Memberikan harga yang kompetitif. 4. Dengan menampilkan ulasan positif. 5. Membuat konsep toko yang modern dan menarik. 6. Memberikan pelayanan yang ramah. 7. Memberikan promosi menarik seperti sampel gratis atau diskon. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan pembayaran. Yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan sumber pendapatan yang diperoleh bisnis dari setiap segmen pelanggan. Ini bisa berasal dari berbagai model seperti penjualan produk, langganan komisi, atau lisensi yang menunjukkan bagaimana bisnis menghasilkan uang dari produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, untuk revenue stream dari Mafia Frozen Food Malang yaitu 1. Menentukan modal awal dan biaya operasional. A. Biaya pembelian dimsum 2 juta untuk 100 pieces. B. Biaya kemasan sebesar 500.000, C. Biaya sewa tempat sebesar 1 juta, D. Biaya pemasaran sebesar 500.000, E. Biaya listrik, air, dan gaji karyawan sekitar 500.000. 2. Menentukan harga jual dan laba. A. Harga jual per pieces yaitu 30.000, B. Biaya per pieces termasuk kemasan yaitu 20.000, C. Laba per pieces yaitu 10.000 dengan perolehan dari harga jual per pieces dikurangi biaya per pieces. 3. Menghitung jumlah penjualan untuk mencapai target pendapatan. Target pendapatan yaitu 4 juta. Sama dengan laba per pieces yaitu sebesar 10.000 dikali jumlah pieces terjual. Jumlah pieces terjual sama dengan 4 juta dibagi 10.000 yang menemukan hasil akhir yaitu 400 pieces. 4. Rincian penjualan bulanan untuk target 4 juta. A. Modal awal yaitu 4.500.000. B. Harga jual per pieces yaitu 30.000. C. Biaya per pieces yaitu 20.000. D. Laba per pieces yaitu 10.000. E. Target pendapatan bulanan yaitu 4 juta. F. Jumlah pieces yang perlu dijual yaitu 400 pieces. 5. Analisis profitabilitas. A. Total pendapatan 400 pieces dikali 30.000 sama dengan 12 juta. B. Total biaya yaitu 400 pieces dikali 20.000 sama dengan 8 juta. C. Total laba yaitu 4 juta dengan perolehan dari total pendapatan 12 juta dikurangi total biaya 8 juta. Kesimpulan, untuk mencapai pendapatan 4 juta per bulan, kami perlu memiliki modal awal 4.500.000, menjual setidaknya 400 pieces dimsum per bulan dengan laba 10.000 per pieces. Jika menjual 400 pieces, total laba bisa mencapai 4 juta yang sesuai dengan target awal. Yang keenam yaitu key resources. Key resources adalah aset-aset penting yang dibutuhkan oleh bisnis untuk menjalankan operasinya dan memberikan nilai kepada pelanggan. Bisa berupa sumber daya fisik, finansial, intelektual, atau manusia yang mendukung produksi, distribusi, dan keberlangsungan bisnis. Nah, untuk key resources dari Mafia Frozen Food Malang adalah 1. Sumber daya manusia seperti staf pengemasan, staf pemasaran, staf penjualan, dan staf administrasi. 2. Sumber daya fisik. A. Peralatan pengemasan seperti mesin selling, vacuum packing, atau mesin kemasan otomatis serta timbangan dan sendok takar. B. Ruang pengemasan yang bersih serta ruang penyimpanannya. 3. Sumber daya material seperti pembelian produk dimsum dari produsen dan bahan untuk kemasan seperti plastik dan lain-lain. 4. Sumber daya keuangan seperti modal awal, investasi untuk peralatan, biaya operasional, dan dana cadangan. 5. Sumber daya teknologi seperti sistem manajemen. A. Software manajemen persediaan untuk mengelola stok produk yang masuk dan keluar serta memantau penjualan. B. Website dan e-commerce untuk menjual produk secara online termasuk pengelolaan transaksi. Dan yang terakhir, sumber daya pemasaran seperti strategi pemasaran yang di dalamnya ada iklan dan promosi serta desain dan branding. Yang ketujuh yaitu key activities. Key activities merupakan aktivitas-aktivitas penting yang harus dilakukan oleh bisnis untuk menjalankan operasinya, menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, dan menghasilkan pendapat, mencakup produksi, distribusi, pemasaran, dan kegiatan lain yang mendukung model bisnis secara keseluruhan. Nah, untuk key activities dari Mafia Frozen Food Malang adalah 1. Pengadaan produk seperti sourcing dan pengecekan kualitas. 2. Proses pengemasan ulang meliputi persiapan ruang pengemasan dan pengemasan. 3. Penyimpanan produk dan pengelolaan stok. 4. Pemasaran dan penjualan meliputi strategi pemasaran dan penjualan. 5. Distribusi meliputi pengaturan pengiriman dan laporan penjualan serta pengiriman. 6. Manajemen
manajemen keuangan seperti pembukuan dan analisis keuangan. 7. Pengembangan bisnis meliputi inovasi, produk dan kemitraan serta kolaborasi. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang key partner. Key partner adalah jaringan mitra eksternal yang penting untuk keberhasilan model bisnis perusahaan. Mereka membantu perusahaan dengan menyediakan sumber daya, layanan, atau aktivitas yang tidak dapat dilakukan secara internal. Kerjasama ini bisa meliputi pemasok, distributor, penyedia teknologi, atau mitra strategis lain yang mendukung operasional, mengurangi resiko, atau membantu memperluas pasar. Nah, untuk key partner dari Mafia Frozen Food Malang adalah 1. Jasa pengiriman seperti JNE atau JNT, Grab Express, dan Gojek. 2. Supplier bahan kemasan seperti jasa cetak kemasan dan distributor bahan kemasan. 3. Jasa pembuatan logo dan branding. 4. Jasa akuntansi dan keuangan seperti konsultan keuangan dan software akuntansi. 5. Platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. 6. Penyedia software dan teknologi seperti sistem manajemen, persediaan, dan website blunder. 7. Mitra pemasaran seperti influencer dan food blogger. 8. Jasa kesehatan dan keamanan pangan. 1. Biaya tetap yang di dalamnya ada biaya sewa tempat 1 juta, biaya pemasaran 500.000, biaya operasional 500.000. Total biaya tetap yaitu 2 juta dengan perolehan dari biaya sewa ditambah biaya pemasaran serta ditambah biaya operasional. 2. Biaya variabel yang di dalamnya ada total biaya pembelian dimsum yaitu 8 juta, perolehan dari biaya per pieces yaitu 20.000 dikali jumlah pieces yaitu 400 pieces. Biaya kemasan 500.000. Total biaya variabel yaitu 8.500.000 dengan perolehan dari biaya pembelian ditambah biaya kemasan. 3. Total semua biaya yaitu 10.500.000 dengan perolehan dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Dengan laba kotornya 3.500.000, perolehan dari total pendapatan yaitu 12 juta dikurangi total biaya variabel yaitu 8.500.000 dan laba bersihnya sejumlah 1.500.000 dengan perolehan dari laba kotor dikurangi total biaya tetap. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.